Selamat berjumpa kembali dengan Lauserita pada hari ini melalui ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Lause selalu berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun di rumah, Tuhan memelihara kesehatan kita, semangat kita, kekuatan kita. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya virus corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik juga doakan terus ya. Jangan patah semangat, terus berharap berdoa kepada Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan sebuah pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
adik-adik kita satukan hati, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Mari Tuhan Kau memberkati waktu di depan kami di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan tetap memelihara sukacita kami, semangat kami di dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang memimpin untuk pemberitaan firman, untuk setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi Lause, mengasihi adik-adik, papa, mama, dan saudara-saudara kita semua. Nah, buktinya apa Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus rela disalib untuk apa adik-adik? Menghapuskan segala dosa kita. Nah, adik-adik kalau misalkan adik-adik pakaiannya kotor, ada noda gitu. Adik-adik dicuci pakai deterjen bisa hilang ya adik-adik. Tapi kalau dosa gak bisa adik-adik. Hanya bisa dihapuskan oleh darah Yesus. Ya adik-adik, yang mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dari segala dosa-dosa kita. Yuk bersama-sama dengan Lause kita menaikkan sebuah pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Ayo kita nyanyikan lagi, Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Tiba saatnya bagi kita semua untuk melihat, menyaksikan firman Tuhan dalam bentuk video. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan. Mari Tuhan Kau memberkati jam di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini firman Tuhan berjudul Yakub bertemu dengan Esau. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari adik-adik siapkan hati kita ya. Kita akan menaikkan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Setelah lagu ini satu kali ditayangkan, kita menyanyi bersama. Kita akan menyaksikan video firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, adik-adik, semua sudah mendengar
mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Bagaimana videonya? Bagus ya adik-adik? Nah, adik-adik, Yakub ternyata masih mengingat dengan jelas peristiwa terakhir yang membuat kakaknya Esau marah kepadanya. Marahnya itu bukan marah biasa adik-adik, tapi marah besar ya adik-adik ya. Karena Yakub sudah berhasil menipu ayahnya Ishak untuk merebut hak kesulungan. Hak kesulungan yang seharusnya untuk Esau ya adik-adik. Nah, karena Yakubnya tahu bahwa Esau itu sangat marah, lalu Yakub kan pergi ya, melarikan diri dan tinggal di sebuah rumah, yaitu rumahnya pamannya Laban. Nah, Esau karena sangat marah besar, dia akan membunuh Yakub. Nah, itu peristiwanya sudah sangat lama ya adik-adik. Tapi Yakub berpikir bahwa kakaknya itu masih menyimpan dendam, menyimpan kesalahan adiknya ya. Nah, tiba waktunya Yakub akan kembali ke negerinya dan bertemu tuh dengan Esau kakaknya. Yakub berpikir gimana caranya ya, pasti kakakku akan marah besar dan tidak mengampuni kesalahan-kesalahanku, kata Yakub. Lalu Yakub punya akal ya, dia punya pikiran, dia mengutus orang-orang untuk membawakan apa adik-adik, pemberian-pemberian kepada kakaknya dengan tujuan bahwa kakaknya akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, tiba waktunya Yakub bertemu dengan Esau. Aduh, mungkin hatinya Yakub deg-degan, gimana nih nanti kalau kakakku sangat marah, aku mau dibunuh ya. Dia takut, gelisah. Nah, akhirnya waktu itu tiba. Adik-adik, ternyata di luar dugaan. Apa yang terjadi? Ya, Esau ternyata sudah mengampuni Yakub. Mereka saling berpelukan adik-adik. Nah, Esau sudah mengampuni Yakub dan mereka kembali menjadi seorang saudara, sebagai saudara ya adik-adik. Nah, sama dengan kita adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni segala kesalahan kita. Nah, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga belajar mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita ya adik-adik, segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, pada pagi hari ini ada nats firman Tuhan ya dari Kolose 3 ayat 13 ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan dibuka ya. Kita akan membaca Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, demikian bunyi firman Tuhan ayat nats pada hari ini. Nah, adik-adik, ada dua pertanyaan yang akan Lause tanyakan kepada adik-adik. Yang ke satu, mengapa adik-adik Yakub takut dan gelisah akan bertemu dengan Esau? Pertanyaan yang ke satu. Yang kedua, pelajaran penting apa atau pesan apa yang adik-adik dapat dalam cerita Yakub bertemu dengan Esau pada hari ini? Nah, adik-adik boleh jawab dan pertanyaannya ini nanti dijawab di kolom komen ya adik-adik di YouTube. Terima kasih adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini bagi kami. Tuhan mengajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan adik-adik sepanjang minggu sepekan yang akan dijalani. Tetap memberkati di dalam sekolah, masa PJJ, Tuhan memberikan tubuh yang sehat, tetap semangat menjalani kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.